Shalom saudaraku semua. Shalom. Shalom, shalom. Saudara bersukacita hari ini. Amin. 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 Adalah kesukaan kita, kesukaan daripada Tuhan. Kita tetap berada di rumahnya Tuhan. Kita membawa hati kita membawa hidup kita hari ini untuk menjadi persembahan yang berkenan di hadapannya. Mari kita mau sama-sama bersyukur. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu peduli, Tuhan begitu mengetahui setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dia Allah yang merancangkan segala sesuatunya. Dia Allah pula yang sanggup untuk menuntun kita menyelesaikan sesuai dengan kehendak dan rencana-rencananya. Dia Allah yang menuntun kita tetap di jalannya. Mari saudara, datang dan hampiri Dia. Katakan sesuatu yang menunjukkan kau begitu bangga memiliki Allah yang luar biasa, Bapa yang begitu memperhatikan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami bawa hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, kami persembahkan terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Tuhan, kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Kau tetap jadikan kami kuat karena kami tetap berada bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan hari ini kami mau Tuhan, hari ini kami lebih baik dari hari-hari yang lalu. Kami tahu Tuhan, ada rancangan-rancangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau rendahkan hati kami. Kami mau siap Tuhan, bersukacita, bersorak-sorai Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau bertata atas setiap pujian kami, Kau Allah yang menghancurkan setiap kutuk, Allah menghancurkan setiap kuasa yang bukan daripada-Mu, membebaskan kami memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nyatakan lewat pujian ini, Dia Allah firman yang hidup untuk setiap kita. Amin. Yes. Firman-Mu berkata Kau besertaku.
kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Katakan ku akan terbang tinggi. Ku tak akan menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat yang maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Sungguh Dia firman yang menguatkan setiap kita. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Katakan dengan sayap-Mu, amin, ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Jemaat saja katakan, pertolongan-Mu, sayap-Mu. Amin. Dan perlindungan sekali lagi jemaat saja sungguh-sungguh katakan, dengan sayap-Mu.
Yes Tuhan, Kau perlindungan bagi setiap kami Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Kau yang ku sembah, Yesusku. Saya untuk kita bangkit berdiri, katakan sekali lagi dengan sayapmu. Oh, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Sungguh-sungguh dengan segenap hati kita mempercayakan hidup kita hanya Tuhan kita Yesus. Bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Amin. Yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidup setiap kita, Tuhan kita. Kau membuat mujizat sejati. Oh, yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kita memiliki Allah yang penuh kuasa, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, membuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, amin. Yang membelah laut, yang teguhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidup. Amin. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati. Amin. Berikan sorak-sorai, berikan syukur, berikan hormat. Haleluya, haleluya. Amin. Yes. Sekali lagi Tuhan, kami mau katakan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Allah yang memiliki kuasa, Allah yang sanggup menyelesaikan dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau siap Tuhan untuk bersorak-sorai lebih lagi untuk Engkau. Allah yang perkasa, Allah yang layak kami puji.
Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami dan kami mau katakan hanya di dalam nama Yesus kami memulai ibadah pada siang hari ini. Sama-sama kita mau katakan amin, berikan kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya, haleluya. Saudara bersuka cita karena Allah tetap baik ada apapun yang terjadi. Amin. Yuk naikkan pujian ini. Amin. Dia Allah yang baik dan sungguh sangat baik. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu. Yes. Ku mengangkat wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Yes. Sambil menceritakan kasih-Mu, ku mengangkat tangan-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan. Katakan Engkau baik, mana jempolmu? Yes. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia. Sekali lagi, yo. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yes. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yes. Katakan bahwa Dia tetap Allah yang baik. Yeah. Amin. Saudara katakan kiri depan, kiri kanan depan belakang. Engkau, kita memiliki Allah yang baik. Yuk. Amin, amin, amin. Apapun yang terjadi, tetap katakan Tuhan itu baik. Amin. Yuk. Dia Raja yang mulia, Dia Allah yang berkata, Raja mulia, Allah
katakan Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Yes, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Sekali lagi yuk, sama-sama kita katakan. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Sekali lagi, jemaat saja katakan, yes. Sama-sama kita katakan, Kaulah Tuhan. Yes. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Amin. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Siapa katakan Yesuslah Raja. Sama-sama katakan yes, yes, yes. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita memiliki Allah, Raja di atas segala raja. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Dia Allah segalanya bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan. Kita mau kembalikan hidup kita diperbaharui oleh firman yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, siang hari ini kami bawa kembali setiap keberadaan hidup kami untuk Allah ubah. Allah jadikan kami ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tak ada yang sekali lagi minta Allah selidiki setiap hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, terima kasih kebaikanmu yang tak
di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kamu wanita naikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku tak ada. Mari kaum prianya, kaum prianya naikkan pujian ini. Sama-sama katakan, telah kulihat. Mari rasakan kehadiran Allah hadir di tempat ini menjamah setiap kita. Rasakan segala kebaikan Tuhan. Sekali lagi katakan, telah kulihat. Amin. Saya serahkan pada hambanya. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat segala kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kasih kemuliaan yang meriah bagi Dia, Tuhan Allah kita, Allah yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia. Kami mau terus iringi Engkau. Kami mau terus tinggal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat yang indah kami mau buka hati bagi firman-Mu. Mari Tuhan berbicara kepada kami semua. Sebab langit dan bumi akan lenyap. Tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Karena itu biarlah perkara yang kekal itulah yang diwartakan berulang-ulang kali bagi kami semua. Supaya kami terus dibimbing Tuhan, diajar, dinasihati, ditegur, bahkan diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Dan jika ada di antara kami yang hadir di minggu pagi yang luar biasa ini dengan masalah, pergumulan, tantangan, kesulitan-kesulitan hidup, kami percaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami sanggup merubah, melawat, menjamah, memulihkan dan memberkati kami semua. Urapi kami dengan urapan yang baru supaya berkat dari sorga menjadi bagian kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut firman. Haleluya. Semua kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan. Amin. 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 Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Kita bersyukur karena
di Minggu Advent keempat ini ya. Kalau kalender Kristen kan begitu. Artinya kita sudah hampir masuk ke Natal tanggal 25 itu yang sudah ditetapkan. Puji Tuhan. Tapi kita punya kalender sendiri juga bagi jemaat di sini. Karena itu hari ini kita akan bicara tentang tema besar kita di bulan ini itu adalah pelayan yang berkualitas. Sedangkan hari ini tuh subtemanya adalah seperti untuk Tuhan. Begitu kan? Puji Tuhan. Nah, mari kita baca dulu Alkitab kita. Kolose pasalnya yang ketiga. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Soalnya tanggung kalau membaca 2 ayat saja tanggung toh, 23 24, dari 22 aja. Sudah dapat ya? Kita akan membacanya bersama-sama. Oke, 1 2 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Yang menjadi pemikiran kita, perenungan kita adalah ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi pemahaman tentang tema atau subtema seperti untuk Tuhan itu pemahaman teologisnya adalah bahwa bukan berarti bahwa bos kita yang ada dalam dunia ini dia jadi Tuhan, tidak. Tetapi maksudnya adalah bahwa semua pekerjaan yang kita peroleh dan kita bisa bekerja itu anugerah Tuhan. Amin. Itu berkat dari Tuhan. Itu peluang dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak buka jalan, Tuhan tidak memberkati kita, kita tidak dapat pekerjaan. Kita akan menjadi orang yang nganggur terus, saudara-saudara. Tapi karena Tuhan buka jalan bagi kita, memberikan kemampuan, ya skill kepada kita dan yang lain, ya karena kita juga Tuhan memampukan untuk bisa membangun hubungan dengan banyak orang, maka melalui semua itu Tuhan memberikan kepada kita pekerjaan. Sebab itu pekerjaan adalah berkat Tuhan. Mari saudara katakan bersama saya, pekerjaan yang saya kerjakan adalah berkat Tuhan bagi hidup saya. Nah, kalau kita tahu pekerjaan itu adalah berkat Tuhan, maka kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Amin. Supaya dari dalamnya kita hidup, saudara-saudara. Ya. Lalu dalam pemahaman yang kedua, saudara-saudara, seperti untuk Tuhan, itu berarti bahwa kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai pekerja, jadi saya tidak bicara tentang soal di dalam gereja saja, ini secara umum ya, sebagai seorang pekerja, karena di sini bicara tentang pekerja ya, bekerja. Maka kita harus bekerja dengan tanggung jawab. Amin. Tanggung jawab itu maksudnya. Jadi seperti untuk Tuhan itu berarti kita harus bertanggung jawab. Penuh tanggung jawab. Mari katakan bersama saya harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Ini dia. Jadi kita harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Nah, pemahaman yang ketiga saudara-saudara tentang bekerja seperti Tuhan atau ya kerja seperti Tuhan, itu berarti bahwa kita harus bekerja dengan tulus dan jujur. Amin. Dalam penuh kesungguhan. Nah, karena itu saya mau menerjemahkan dulu, mau menyimpulkan dulu tema ini saudara-saudara, tema besarnya dengan subnya saudara-saudara, supaya kita bisa lebih lagi memahami pesan Tuhan hari ini bagi kita semua.
Karena tema kita adalah pelayan yang berkualitas dan subnya adalah seperti untuk Tuhan. Jadi bukan seperti Tuhan ya, seperti untuk Tuhan. Dalam kita bekerja itu seperti untuk Tuhan. Maka dia bunyi begini saudara-saudara, pelayan yang berkualitas adalah pelayan yang melaksanakan atau menunaikan tugas pelayanannya dengan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian maka dia akan bekerja seperti untuk Tuhan. Jadi orang yang bekerja seperti untuk Tuhan itu adalah orang yang memahami tentang pekerjaan itu sendiri, bahwa itu adalah bagian dari berkat Tuhan, sehingga kalau dia bekerja sungguh-sungguh. Ini namanya orang yang berkualitas, pelayan yang berkualitas. Begitu Ibu Bapak. Sebab itu baik di dalam kita bekerja ya secara umum di publik, di masyarakat, maupun secara khusus kita melayani di gereja, maka kita memerlukan orang-orang atau pelayan-pelayan. Pelayan itu bicara tentang orang ya, pribadinya ya. Kalau pelayanan itu tentang kegiatannya. Kita memerlukan pelayan-pelayan atau pekerja-pekerja yang betul-betul pekerja yang berkualitas. Amin. Jadi kalau kita bicara tentang pekerja atau pelayan yang berkualitas, itu berarti seorang pelayan yang telah memenuhi kriteria-kriteria atau persyaratan-persyaratan tertentu sehingga dia layak untuk kita libatkan di dalam sebuah pekerjaan atau di dalam pelayanan. Itu begitu saudara-saudara. Saya ulangi ya, seorang pelayan yang berkualitas itu adalah seseorang atau sesuatu pribadi yang mau untuk mengikuti sebuah proses, ya, mengikuti sebuah proses agar dia dilengkapi sehingga punya kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Haleluya. Mari taruh tangan di dada dulu. Beritahukan bersama-sama dengan saya adalah pelayan, pekerja yang berkualitas. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ini dia. Karena dia telah memenuhi syarat-syarat itu saudara-saudara. Sebab itu pertanyaan untuk menolong kita memahami pesan Tuhan hari ini adalah mengapa kita harus menjadi pelayan yang berkualitas? Itu pertanyaannya. Saya ulangi ya, mengapa kita semua jemaat amanat agung dibandingkan ini harus menjadi pelayan yang berkualitas? Apa ada saudara yang bisa jawab? Kalau ada, saya kasih berkat saudara-saudara. 1 lembar saja yang merah. Yang baru lagi. Bukan yang lama saudara-saudara. Karena orang dalam Kristus ciptaan baru. Ini tenan ini. Ini Mas Adi toh? Oh itu Mas Adi. Berarti berguru sama beliau, suhu itu. Luar biasa. Pokoknya kalau sudah ada Mas Adi, aman dah. Dalam hal kita bermusik toh, bermusik ria. Ada yang bisa jawab? Saya tunggu. Mengapa kita harus menjadi pelayan yang berkualitas? Saudara sudah pernah bertanya itu enggak kepada diri saudara? Mengapa ya saya harus menjadi pelayan yang berkualitas? Ini penting saudara-saudara. Saya pikir tema ini diangkat oleh jemaat setempat ini punya tujuan. Amin. Punya maksud saudara-saudara. Karena kita ini bukan pelayan ece-ece. Kita juga bukan jemaat biasa-biasa saudara-saudara. Kita jemaat yang sudah lama. Mungkin bisa ada juga beberapa orang yang baru-baru. Tapi jemaat ini maksud saya sudah dibangun lama. Dimulai dari ruang sekolah sana saudara-saudara ya. Oleh almarhum Pak Daniel. Dan dia telah bertahan di dalam kesetiaannya kepada Tuhan sehingga menghasilkan pelayanan seperti ini sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Untuk itu kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan.
Karena bagi saya itu pelayanan itu bukan soal jumlah saudara-saudara dan bukan soal besarnya gedung gereja kita saudara-saudara. Tetapi pelayanan itu adalah kita harus setia, bertanggung jawab, melaksanakan tugas sampai selesai. Haleluya. Setia, bertanggung jawab, melaksanakan tugas sampai selesai. Itu orang hebat saudara-saudara. Nah karena itu saya berikan jawaban bagi kita saudara-saudara. Mengapa kita semua harus menjadi pelayan yang berkualitas? Jawaban yang pertama. Kita harus menjadi pelayan yang berkualitas karena hanya pelayan yang berkualitas yang akan menghasilkan buah pelayanan yang berkualitas pula. Haleluya. Jadi pelayan yang berkualitas akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Karena itu pelayan yang berkualitas tidak pilih-pilih melayani. Dalam dia melayani. Dia mempersiapkan diri untuk melayani dalam bidang yang dipercayakan kepada dia dengan sungguh-sungguh. Semua dia lakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa memilih. Ini bukan untuk saya, ini bukan tugas saya, dan bukan. Maksud saya, dia siap segala cuaca. Haleluya. Itu dia berkualitas, siap segala cuaca. Tidak memilih-milih. Dia akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas juga. Karena kita mau semua orang terlayani. Amin. Semua tugas dan tanggung jawab dikerjakan sampai selesai. Itu yang kita mau, saudara-saudara. Karena dengan demikian, maka Tuhan pasti disenangkan. Haleluya. Karena majikan kita ada di atas. Majikan kita ada di atas. Kalau kita bicara di gereja, saudara-saudara. Bicara di kantor, majikan kita, pimpinan kita, bos kita, kepala bagian, dan lain-lain, saudara-saudara. Siapa yang membawahi kita, dia adalah pimpinan kita. Dan yang paling top ya pemilik. Maka kita sendiri harus berkualitas. Jadi orang yang bertanggung jawab, yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan. Jadi lain saudara-saudara ya, cara bekerja, gaya hidupnya lain saudara-saudara. Kita tidak persoalkan berapa upah yang kita harus terima. Tapi tekad kita adalah bahwa saya harus menghasilkan sebuah pelayanan yang berkualitas. Itu tekad kita. Sebab dengan hasil pelayanan yang berkualitas, orang akan menghargai kita. Kalau kita bicara harga. Tapi kalau kita bicara kerajaan sorga, Bapa akan dipermuliakan. Kasih kemuliaan dulu bagi dia. Ini dia. Jadi semua tujuannya untuk Tuhan. Tuhan harus dipermuliakan melalui tugas yang saya emban. Entah di gereja, entah di kantor, sama tujuannya untuk Tuhan dimuliakan. Karena kita bukan orang dunia, kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Karena itu cara kerja kita beda. Cara kerja kita beda. Orang hitung-hitung waktu, saudara-saudara, kita tidak hitung waktu. Karena kita tahu waktu adalah anugerah. Kita tidak hitung itu. Tapi yang kita mau kerjakan adalah saya harus selesai. Saya harus selesai. Itu berkualitas. Saya harus selesai, bukan soal waktunya. Belum selesai saya ini. Dan saya tidak minta lembur, tapi saya tugas masih belum selesai. Ini dia, pelayan yang berkualitas menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Mari katakan bersama saya harus menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Hal yang kedua, Ibu Bapak, pelayan yang berkualitas pasti mampu menggunakan semua properti, tanda petik ya, potensi, SDM, waktu, dana dan lain-lain secara efektif dan efisien. Wow.
Ini pelayan yang berkualitas. Apa maksudnya Pak Pendeta? Artinya begini ya, pelayan yang berkualitas itu dia tidak tunggu. Nanti semua fasilitas ada dulu, baru dia mulai kerja. Haleluya. Begitu Ibu Bapak. Tapi dia mulai apa adanya. Kita nggak akan tunggu dulu alat-alat musik kita mewah, mahal, baru kita mulai main musik. Tapi kita mulai dengan apa adanya. Mungkin yang baru ada ukulele, saudara-saudara. Ukulele. Satu. Saya ingat dulu di Asam Lama ya. Ini digembalakan oleh Om Ho itu. Itu ada piano satu, piano tua. Yang jarang-jarang dimainkan karena waktu itu tidak banyak orang yang bisa main piano itu. Piano tua yang hitam itu. Modelnya itu kan sangat besar dan klasik sekali itu ya. Jadi para pelayan Tuhan yang khususnya dalam bidang musik ini, masing-masing bawa gitarnya dari rumah. Masing-masing bawa gitar dari rumah. Lalu latihan dan kemudian main. Untungnya Tuhan kirim seorang hamba Tuhan yang namanya Pendeta Bambang Subowo itu bisa main saksofon, saudara-saudara ya. Jadi rame itu. Jadi hebat di situ. Dan dari minggu ke minggu, dari waktu ke waktu. Dengan apa adanya. Memanfaatkan apa adanya, saudara-saudara. Dan pada akhirnya sampai kepada fasilitas yang disiapkan. Kita tidak tunggu. Nanti ada banyak orang yang Tuhan kirim untuk bisa memiliki suara bagus untuk jadi song leader, jadi singer. Baru kita mulai melayani. Tidak. Kita memulai dengan apa adanya. Mari katakan bersama saya. Saya harus memulai dengan apa adanya. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Orang yang tidak bisa nyanyi, bisa dilatih jadi nyanyi. Bisa bernyanyi. Dan semua orang harus bisa. Kalau hanya untuk menyanyi-menyanyi saja memuji Tuhan, begitu kan bisa kita. Apalagi tambah dilatih, jadi lebih bagus. Saya kira dulu juga kan begitu toh. Pemain drama atau perkusi di sini pasti ada yang sudah dikirim itu. Pergi, apa ada yang belajar ke Mas Adi kah? Ada, anak almarhum kali ya? Sudah lihat. Jadi beliau itu melayani saja, jalan saja apa adanya dulu, tapi kemudian mulai pasang telinga atau pasang kuping dan lain-lain, dengar-dengar di mana bisa dilatih. Kirim orang, kirim, mempersiapkan, jangka panjang memang. Saya pernah mau ibadah, tidak ada pemain drum. Tapi ibadah harus jalan toh. Jadi sebelum setengah jam itu ada satu anak muda. Sini kau. Kenapa Om? Kau bisa main drum? Bisa toki-toki saja katanya. Pukul-pukul aja katanya. Toki-toki. Nah kalau begitu kau main drum sekarang. Kita mau ibadah. Waduh tidak bisa. Kau bisa. Tidak bisa Om. Sini kau. Dalam nama Tuhan Yesus kasih kemampuan kepada dia. Nah, ini memang konyol sudah jangan tiru ini. Dan dia pergi. Dia main, lumayan sedikit-sedikit, lumayan. Selesai dia datang sama saya, dia bersaksi sama saya. Dia bilang, Om, saya memang belum pernah Om. Tapi saya heran, saya sudah mulai bisa. Nah, kalau begitu kalau latihan, beberapa kali dia akhirnya bisa. Dan memang sekarang sudah tidak ada karena sudah pindah dia. Tapi saya yakin dia sudah hebat itu. Jadi tidak menunggu. Harus ada fasilitas komplit. Karena itu saya bisa namakan ini saudara-saudara, memanfaatkan potensi yang ada ini sebagai pelayanan itu tidak muluk-muluk. Tapi sederhana. Amin. Sederhana. Sederhana itu artinya saudara-saudara, kita mampu memanfaatkan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu sederhana. Arti dari sederhana, definisi sederhana menurut saya saudara-saudara di kamus nggak ada itu. Tapi masing-masing orang boleh memberikan definisi sendiri-sendiri kan. Nah, jadi
mampu memanfaatkan fasilitas atau potensi yang ada untuk dikembangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, kita semua tahu apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Nah ini coba kita baca, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi artinya selama kita hidup dan ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, manfaatkan itu. Dan kalau kau bisa bekerja, kerja itu dengan sungguh-sungguh. Sebab hidup ini sebuah kesempatan. Amin. Jadi kita harus, pelayan yang berkualitas itu adalah orang yang mampu bekerja dan memanfaatkan semua potensi yang ada. Yang ketiga, Ibu Bapak, pelayan yang berkualitas itu dia memperkenankan Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Karena orientasinya adalah Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 22, dalam bacaan kita tadi itu, dikatakan begini saudara-saudara ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi pelayan yang berkualitas itu tujuannya menyenangkan Tuhan. Apa-apa yang dikerjakan itu untuk menyenangkan Tuhan. Karena itu dia tidak takut dalam menghadapi setiap situasi dalam pekerjaannya. Orangnya transparan, tulus, jujur. Amin. Dia melakukan semua tugas-tugas itu dengan takut kepada Tuhan. Dan sudah tentu kalau dia ada di gereja dan dia melayani di gereja, saudara-saudara, dia tidak takut untuk bicara benar. Amin. Dia tidak takut itu. Dan kalau dia berkhotbah atau dia mengajar, dia pasti menyampaikan firman yang sungguh-sungguh untuk merubah hidup orang. Bukan hanya menyenangkan hati orang. Jadi tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Karena itu Paulus menasihati orang-orang di Kolose ini, dia bilang, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia kalau kita bekerja itu. Apalagi kita melayani, sungguh-sungguh. Tujuannya Tuhan dimuliakan. Nah ada banyak orang ya bekerja atau melayani asal bos nang toh. Begitu kan. Karena ujung-ujungnya ada sesuatu yang dia cari. Tapi kita tidak. Anak Tuhan tidak seperti itu. Anak Tuhan di dalam bekerja atau melayani, tujuannya Tuhan harus dimuliakan. Kalau tujuan Tuhan dimuliakan, kita tidak takut untuk dipecat. Haleluya. Tidak takut itu. Dan semakin kita tidak takut dipecat, kita akan dipertahankan terus. Saya dari dulu Ibu Bapak, sejak mulai masuk di dalam dunia pelayanan, tidak pernah saya takut dipecat. Saya kerjakan semua tugas-tugas dengan bertanggung jawab. Dan tidak takut kepada siapapun juga, hanya takut kepada Tuhan. Karena itu saya tidak bisa dibeli. Mahal harganya. Haleluya. Saya takut Tuhan. Dan saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Mari katakan bersama saya harus takut Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan.
Jadi semua peluang pelayanan, peluang pekerjaan, peluang bisnis yang kita dapat saudara-saudara itu dari Tuhan. Karena itu kita harus bekerja sungguh-sungguh. Yaitu seperti untuk Tuhan itu sungguh-sungguh. Bahwa ini semua dari Tuhan, ini Tuhan punya. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena tidak ada sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini, semua pinjam. Semua kepercayaan Tuhan kepada kita. Tuhan mempercayakan. Kalau Tuhan tidak mempercayakan, tidak bisa saudara-saudara. Saya sempat ngomong-ngomong sama Bapak Gembala di sini, Pak Yohan. Beliau bilang selama saya dipercayakan, saya kerjakan pelayanan ini terus. Sembari mempersiapkan orang-orang muda untuk ikut terlibat dan melanjutkannya. Saya tidak pikir kata-kata beliau. Yang saya pikir adalah perintis di tempat ini, Pak Daniel itu. Ini orang berhasil ini. Berhasil mempersiapkan pelayan yang berkualitas. Karena kata-kata ini kita hanya menjumpai pada diri pribadi-pribadi yang berkualitas sebagai seorang pelayan. Tujuannya supaya Tuhan dimuliakan. Karena itu sudah kita lihat tempat ini bisa berdiri. Karena segala sesuatu yang kita buat ujung-ujungnya untuk Tuhan, Tuhan akan bela. Haleluya. Mari katakan bersama saya, Tuhan akan bela kita jika semua yang kita kerjakan ujung-ujungnya Tuhan dimuliakan. Kasih kemuliaan dulu bagi Tuhan. Dan gubernur DKI yang datang untuk peresmian toh. Betul gubernur ya. Cuma saya memang tidak bisa datang. Karena saya di luar kota, Pak Yohan. Padahal saya pingin juga mau ketemu gubernur itu. Kita itu. Maksudnya kan selama jadi gubernur belum pernah ketemu toh. Jadi pingin ketemu begitu. Namanya juga gubernur kita. Puji Tuhan saudara-saudara. Tuhan itu hebat, Tuhan ajaib. Nah yang terakhir Ibu Bapak, mengapa kita harus menjadi pelayan yang berkualitas? Yang terakhir, karena pelayan yang berkualitas pasti akan menerima upah dari Tuhan. Haleluya. Coba lihat Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 8. Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 8 kita baca sama-sama ayat-ayat ini. Sudah ya? Ya, 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Katakan, saya akan menerima balasan dari Tuhan. Jadi semua yang kita kerjakan dengan tulus, sungguh-sungguh untuk Tuhan, kita akan terima. Saudara-saudara yang berkorban, yang setiap kan di sini tiap hari kasih makan orang-orang susah itu kita lakukan untuk Tuhan. Upah dari Tuhan, Tuhan akan kasih. Karena ada firman yang berkata, waktu aku lapar, kamu tidak kasih saya makan. Waktu aku di penjara, kamu tidak menengok aku. Waktu aku sakit, kamu diam-diam saja. Lalu kita jawab, karena itu COVID dilarang untuk membesuk Tuhan.
Ibu bapak, semua yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu upahnya tersedia. Sebab itu kalau kita baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-17 ya. Lukas pasal 17 ya, ayat 7 sampai 10. Lukas 17 ya. Ayat 7 sampai 10. Ya. Itu judulnya Tuan dan Hamba. Kita baca semua ini, ayat ini. Ini penting. 1, 2, 3. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Sudah lihat di situ. Hamba yang berkualitas itu seperti ini contohnya. Dia tidak nganggur, tidak buang waktu. Selesai bekerja di kebun, pulang sampai di rumah saudara-saudara, tetap bekerja. Karena dia harus melayani tuannya makan. Luar biasa. Dan setelah tuannya itu selesai makan, apakah dia mengucapkan terima kasih kepada dia? Tidak. Dan Tuhan Yesus mengajar kita agar kita bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Dan kalau kita sudah selesai mengerjakan semuanya itu, kita harus berkata, aku hanya hamba yang tidak berguna. Aku hanya mengerjakan apa yang aku harus kerjakan. Itu pelayan berkualitas seperti itu. Di dalam pikirannya, dalam hatinya, dia bilang, ini tugas saya dan aku harus selesaikan. Tapi dengar kata-kata dari Tuhan itu bilang apa? Layani aku dulu makan. Setelah itu, kau boleh makan. Jangan sampai orang tahu ini. Haleluya. Berarti ada upaya. Bagaimana? Saudara siap menjadi pelayan yang berkualitas? Jangan hitung-hitungan. Amin. Kerja sungguh-sungguh. Jangan gontok-gontokan. Jangan iri satu sama yang lain. Tapi terima semua tugas dan kerjakan itu sampai tuntas, bertanggung jawab. Amin. Tidak untuk menyenangkan bos kita di dunia, tapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka kita akan menerima upah. Di dunia ini kita terima, di surga juga kita terima. Selamat menjadi pelayan yang berkualitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita naikkan satu pujian. Bukan dengan kekuatanku. Dalam kita melakukan tugas sehari-hari, baik sebagai seorang pekerja maupun seorang pelayan Tuhan, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau
Engkaulah kuatku. Amin. Yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Kami perlukan Engkau Tuhan. Tanpa Tuhan di samping kami, menopang kami, kami tidak mampu mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akui bahwa Tuhanlah kekuatan kami. Topang kami terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, dalam hidupku. Kasih kemuliaan bagi Dia, Tuhan Allah kita, Allah yang ajaib, harapan kita yang satu-satunya. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat tangan dua-dua, buka di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, saya mau menjadi pelayan yang berkualitas. Saya mau bekerja dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Tolong saya supaya saya mampu menyelesaikan semua tugas yang Tuhan berikan kepada saya, dan saya mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan supaya Tuhan dimuliakan. Sebab dengan demikian maka saya pasti akan mendapat upah dari Tuhan. Di dalam nama Yesus saya siap menghidupi kebenaran-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali para pemimpin. Mari. Jun. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih Bapak Pendeta Ferry Haurisa untuk firman yang sangat memberkati. Ketika saya ingin men-tag Pak Ferry, saya cari di IG nggak ketemu namanya nih. Ternyata Pak Ferry pakai nama Ferry Kakei. Ya, bagi saudara jika ingin ikut
follow di Instagramnya Pak Ferry, bisa cari di Ferry Kake ya, kaki ya. Baik saudara, Natal sudah dekat. Tanggal 24 Desember kita akan merayakan malam Natal di tempat ini jam 5 sore. Ya. Malam Natal akan dilayani oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Muda Johan Sunarto jam 5 sore. Pastikan saudara datang 30 menit sebelum acara karena cukup banyak yang akan datang di hari itu ya. Dan juga di tanggal 25 Desember kita akan merayakan hari Natal. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Pembantu Justin Anugrah jam 10 pagi. Untuk ibadah perayaan Natal selain dimeriahkan oleh beberapa kesaksian pujian, juga ada nanti persembahan dancer dan juga dari sekolah minggu jam 10 pagi. Saudara juga dimohon untuk bisa hadir lebih awal, 30 menit sebelum acara dimulai. Untuk parkiran mobil bisa kalau sudah penuh di dalam sini bisa parkir di halaman depan di showroom Toyota ya. Untuk parkir mobil karena kita akan sudah koordinasi dengan pihak showroom. Untuk menghadiri acara malam Natal dan perayaan Natal, saudara dimohon untuk mengisi link yang ada di WA gereja ya. Di WA gereja 0812 21777882. Saudara minta saja link untuk hadir di dalam acara malam Natal dan Natal. Karena di link itu nanti kan saudara diminta untuk isi email dan saudara di link itu saudara akan mendapatkan foto booth ya, foto booth juga akan dikirim ke email itu dan juga akan didata untuk souvenir dan konsumsinya. Ditunggu paling lambat tanggal 20 Desember, 2 hari lagi. Ya kalau bisa saudara isi sekarang ya. Dan juga hari Sabtu paginya tanggal 24 Desember Sekolah Minggu GBI Amanat Agung dan PAUD Jalabenaya juga akan mengadakan ibadah Natal yang akan dilayani oleh Kak Luputu Grace Unike jam 10 pagi. Bagi orang tua, bagi keluarga yang mempunyai anak yang ada di Sekolah Minggu, silakan bawa untuk datang di hari Sabtu tanggal 24 Desember jam 10 pagi di tempat ini, di lantai 2. Kemudian terakhir minggu lalu Pak Gembala sudah mengumumkan tentang program bagi sembako bagi keluarga yang membutuhkan. Sudah ada beberapa yang mengirimkan permintaan untuk mendapatkan sembako ini. Jadi bagi saudara yang benar-benar membutuhkan, saudara silakan WA ke nomor gereja. Saudara sampaikan bahwa saudara juga membutuhkan sembako dari gereja ya. Dari beberapa yang kemarin sudah masuk juga gereja juga sudah menyiapkan dan nanti bisa diambil di sekretariat gereja. Bagi saudara yang sudah mengirimkan permintaannya, jadi gereja berharap juga biar keluarga bisa merasakan dan merayakan Natal di tahun ini. Oke, demikian pengumumannya. Ada tambahan dari Pak Gembala. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Seberapa banyak yang hari ini diberkati oleh Tuhan. Amin, kita diberkati. Terima kasih Pak Ferry. Beliau adalah hamba Tuhan yang luar biasa, senior saya, panutan saya. Dan bukan kebetulan ya, Pak Ferry yang memberkati pernikahan Mas Adi dengan Novi gitu kan. Jadi sahabat lama Pak ya, luar biasa sekali. Hari ini kita belajar banyak, mendengar banyak bagaimana jadi pelayan yang berkualitas. Bapak Ibu, dalam bulan ini tidak kebetulan kita mau bicara tentang pelayan yang berkualitas. Karena apa? Tahun depan kita akan membahas tentang pelayanan sepanjang tahun.
Kemarin di doa Ibu Gembala ada bicara tentang antusiasme dalam melayani. Jadi Desember ini semacam iklan dulu lah ya, pemanasan dulu. Dan tahun depan kita akan bicara bagaimana sesungguhnya jadi pelayan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan hari ini kita dengar Pak Ferry banyak sekali memberikan clue-clue dan poin-poin bagaimana sih jadi pelayan yang berkualitas. Wah, yang terakhir itu luar biasa sekali Pak, luar biasa sekali. Poinnya luar biasa sekali, bilang aku hanya hamba, aku hanya mengerjakan tugas apa yang harus aku kerjakan. Artinya apa? Nggak nuntut ucapan terima kasih, nggak nuntut apa-apa. Tapi Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Makin kita nggak nuntut, Dia makin sayang sama kita. Dan upahnya besar di surga, amin. Tahun depan kita akan belajar lebih banyak lagi mengenai pelayan-pelayan yang berkualitas. Karena saya rindu Bapak Ibu. Kalau saya di atas mimbar ini, kalau saya di bawah ketemu dengan saudara-saudara sekalian, saya ingin Bapak Ibu saudara sekalian itu jadi seseorang yang berkualitas. Bukan sekedar jadi jemaat biasa-biasa saja, tapi jadi seseorang yang berkualitas. Ditempatkan dimanapun juga, ditempatkan di hal apapun juga, nama Tuhan dipermuliakan. Mau di rumah, mau di kantor, mau di sekolah, dimanapun Tuhan percayakan. Jadi orang-orang yang berkualitas, amin. Sehingga kita punya kerja yang berkualitas, kita punya usaha yang berkualitas, kita punya pendidikan yang berkualitas. Bukan kacangan gitu loh, bukan kacang-kacangan, kaleng-kalengan gitu, tapi anak-anak Tuhan yang berkualitas. Sebab dengan kualitas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, di situ hidup kita akan diberkati Tuhan. Amin. Itu saya rindukan sekali. Karena itu ayo tahun depan kita mau lebih serius lagi mempersiapkan hidup kita. Kita akan jadi jemaat yang berkualitas. Jemaat yang terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Nah, yang tadi Bro Junaidi juga sudah sampaikan mengenai Natal. Diperhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sampai hari ini saya sudah dengar banyak tamu-tamu kita, banyak rekan-rekan kita yang hadir. Mama saya juga yang lagi mengalami stroke aja dia mau minta hadir. Saya berdoa mudah-mudahan beliau juga bisa hadir. Dia sempat tanya saya, Han gue kan gak bisa naik tangga. Jadi gimana ntar gue naik? Ya digendong lah, siapa yang mau gendong? Ya gue lah, gue anak lu, gue yang gendong lah, saya bilang gitu. Mama saya aja sampai rindu, dia pengen menikmati Natal bersama-sama kita, amin. Karena itu ayo teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian, ajak saudara kita, ajak orang tua kita, ajak kerabat kita. Dan banyak saudara Susi bahkan banyak yang mau datang ya. Jadi jangan telat ya datangnya ya. Jam berapa? Jam 5 sore dan jam 10 pagi. Jangan lupa sekolah minggu juga jam 10 pagi. Banyak souvenir, banyak door prize buat setiap anak-anak sekolah minggu dan anak-anak PAUD Jalabenaya. Dan satu lagi perihal sembako. Bapak Ibu mohon perhatikan dengan baik. Supaya nggak salah informasi ya Bapak Ibu. Program sembako ini adalah program yang sebagai bentuk perhatian dari gereja Tuhan buat setiap jemaat. Mohon dicatat buat setiap jemaat Tuhan ya. Jadi kami berharap ada timbal balik dari jemaat Tuhan. Maksudnya gini, kalau memang ini diumumkan kepada setiap jemaat, tolong daftar gitu loh. Tolong daftar, kasih tahu gitu loh. Saya ditanya sama beberapa pengurus, kok ini sembako udah siap, bagaimana kita mau jalanin? Saya tanya berapa orang yang sudah daftar? Baru sekian kok gitu loh. Memang ada yang lain? Ya nggak tahu kok, harusnya sih ada tapi nggak ada yang daftar gitu loh. Oh puji Tuhan dalam hati saya. Mungkin yang udah nggak mau daftar sudah cukup dan berkat Tuhan berlimpah dalam hidupnya. Tapi mohon Bapak Ibu, jangan sampai kami salah persepsi atau salah informasi. Kalau memang keluarga Bapak Ibu membutuhkan dukungan dari gereja perihal kebutuhan sembako, mohon didaftarkan ya, mohon didaftarkan.
Cukup WA saja ke nomor yang itu, disebut namanya, gembala-gembala di tempat ini sudah tahu nama itu dan kita akan siapkan. Sehingga yang akan menerima dukungan sembako adalah jemaat Tuhan yang memang sudah mendaftar lewat pendaftaran yang kita siapkan. Supaya apa? Tidak salah informasi, tidak salah berita ya. Kami juga nggak mau Bapak Ibu, kami sebagai gembala mendadak memberikan sesuatu, tapi sesuatu itu yang tidak dibutuhkan oleh jemaat. Kami lebih rindu apa yang dibutuhkan oleh jemaat, itu yang diterima dan jadi berkat buat seluruh jemaat. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati dan hidup kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan hidup kami terus lagi jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Bapak Ibu, kalau lagu ini dinyanyikan dulu waktu saya dengar lagu ini Bapak Ibu, saya cuma punya pikiran ini lagu persembahan. Di saat kita masukin persembahan di kantong persembahan, saya sering dengar lagu ini. Tapi entah kenapa tahun-tahun terakhir ini, apalagi akhir-akhir tahun ini, Tuhan bilang sama saya, bukan itu yang saya minta dari kamu. Tuhan bilang saya minta hidup kamu. Persembahkan hidup kamu. Itu persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga lagu ini ditutup dengan kata-kata, Tuhan pakailah hidupku. Jadi alatmu Tuhan. Karena itu ayo Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita mau lebih lagi belajar. Persembahkan yang terbaik dari hidup kita, bukan harta kita, bukan kekayaan kita, tapi kita persembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari naikkan pujian ini, katakan betapa hatiku, betapa hatiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berterima kasih Kau Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi. Kau sudah mati ganti dosaku Tuhan. Kau memilikiku. Betapa hatiku Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih. Berterima kasih Kau mengasihiku. Tuhan Kau memilikiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku,
terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Mari katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi naikkan pujian ini, katakan, hanya segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan, pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, ini hidup kami, kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan, Kau pilih hidup kami jadi hamba-hamba-Mu. Karena itu izinkan kami melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Lebih sungguh lagi kami mencari wajah Tuhan. Kami mencari perkenan Tuhan. Kami mencari apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kami Tuhan. Biar terjadi dan tergenapi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami melayani apa yang Tuhan ingin kami kerjakan lewat hidup kami. Karena ujungnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan hidup kami Tuhan, tapi Tuhan yang disenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat hari ini kami sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Mempersiapkan kami menjadi hamba-hamba-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang berkualitas di hadapan Tuhan. Pelayan-pelayan yang diperhitungkan Tuhan. Menghasilkan pekerjaan dan pelayanan-pelayanan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Pendeta Ferry Haurisa Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Tuhan juga pakai lebih dahsyat lagi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa yang
beliau kerjakan Tuhan, perhitungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan perkenan Tuhan turun atasnya. Pakai pelayanannya, penggembalaannya. Pakai keluarganya lebih dahsyat lagi Hana untuk kemuliaan Tuhan. Injil Tuhan diberitakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat ibadah kami hari ini. Biarkan ibadah ini didapati berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Injil Tuhan diberitakan. Jemaat dikuatkan, dihibur. Firman Tuhan ditaburkan Tuhan. Dan setiap benih firman yang ditaburkan bertumbuh, berbuah lebat di dalam hidup setiap kami. Teman-teman, saudara-saudara kami yang melayani, Tuhan lihat apa yang mereka kerjakan. Tuhan perhitungkan di hadapan Tuhan. Diperhitungkan menjadi kebenaran di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Buat ibadah Natal, tanggal 24-25 kami serahkan di hadapan Tuhan. Biarkan hari-hari itu Tuhan, gereja Tuhan memberkati semua yang hadir Tuhan. Setiap jemaat Tuhan boleh menikmati kasih dan berkat Natal di dalam hidup kami. Sehingga kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan jadi terang bagi hidup setiap kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Buat PAUD Jalabenaya, buat Jumat Berkah, buat sembako Tuhan. Tuhan, kami serahkan program-program ada ke dalam tangan Tuhan. Biarkan apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu didapati benar, didapati berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat ibadah kami pada hari ini. Berkati tim pengembalaan yang ada, berkati para pengurus yayasan, para pelayan-pelayan-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Biarkan mereka lebih lagi jadi pelayan-pelayan yang berkualitas. Jadi anak-anak Tuhan yang mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa siang hari ini kami mengangkat tangan kami. Kami memberkati bangsa dan negara kami. Kami mengangkat dan mengucapkan berkat-berkat kami atas bangsa dan kota kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah bangsa Indonesia. Berkatilah kota Jakarta dan kota-kota di sekitarnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, turunlah berkat dan perkenan Tuhan atas bangsa dan kota kami Tuhan. Ada damai sejahtera Tuhan. Ada shalom yang daripada Tuhan, berkat-berkat jasmani, berkat keamanan Tuhan, berkat ekonomi, kesehatan ada atas bangsa dan kota kami. Berkati para pemimpin kami, ampuni setiap kesalahan dan dosa mereka Tuhan. Tapi terlebih lagi ada hati yang takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa dan kota ini. Damai sejahteralah bangsaku Indonesia. Damai sejahteralah kotaku Jakarta. Diberkatilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Mari buka hati kita, angkat tangan kita. Terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang tidak terbatas dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan, kekuatan dan penyertaan dari Roh Kudus memampukan setiap kita menerima dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang berkualitas, bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus dipermuliakan, memerintah di dalam kerajaannya di atas awan-awan. Mulai hari ini sampai kita kembali ke rumah Bapa di surga, didapati benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan, ucapkan syukur dan katakan amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap setia dalam setiap ibadah yang ada. Tetap jaga kesehatan kita. Selamat menyambut Natal dan Tahun Baru. Mari persiapkan hidup kita hadir dalam ibadah Natal kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.